Inilah diagram program latihan sepak bola Villanesia yang praktis, taktis, dan akan mempermudah Anda dalam menyusun program latihan sehingga lebih berkelanjutan. Halo rekan semuanya, kembali lagi bersama saya di channel OKFit. Kali ini saya akan memberikan tutorial mengenai bagaimana cara membuat program latihan sepak bola yang urut dan lengkap sesuai Villanesia, dan ini cocok untuk SSB maupun akademi ataupun tim manapun yang sedang Anda latih. Dari mulai analisa pertandingan, contoh program latihan, sampai dengan penjadwalan, supaya hasilnya nanti benar-benar maksimal sesuai situasi dan kondisi pertandingan. Oke, sebelumnya saya ingatkan sekali lagi bahwa program latihan yang bagus itu harus sesuai atau paling tidak mendekati situasi pertandingan sepak bola yang sesungguhnya, baik itu latihan di SSB, akademi, maupun di tim atau klub manapun yang sedang Anda huni saat ini. Sedangkan sumber program latihan yang sangat bagus itu sumber latihannya hasil dari analisa kelemahan tim kita sendiri saat pertandingan. Meskipun setiap tim sepak bola itu berbeda-beda masalahnya. Oke, berikut ini program latihan sepak bola lengkap sekali yang sudah saya rangkum sesuai dengan kurikulum PSSI Villanesia, dan ini cocok untuk SSB, akademi, maupun tim manapun yang sedang Anda ikuti maupun tim manapun yang sedang Anda latih. Program latihan ini sangat urut dari awal sampai selesai, dari mulai merumuskan masalah sampai merumuskan program latihan sampai menghasilkan program latihan terjadwal. Jadi untuk paling awal, jika Anda mengelola ataupun sedang melatih ataupun sedang berlatih di sebuah tim sepak bola, untuk bisa mendapatkan program latihan yang bagus, tentu awalnya harus diadakan sparring atau uji coba ya di sini. Dari sparring dan uji coba ini nanti bisa dianalisa hasil pertandingannya. Untuk menganalisa hasil pertandingan itu ada 4 blok. 4 blok ini sesuai kurikulum Villanesia PSSI. Yang dicek itu mulai dari fisik, teknik, taktikal, dan mental. Dari fisik sendiri nanti yang dicek ada kelincahan, kecepatan, dan daya tahan fisik. Kecepatan itu ada kecepatan dengan bola, ada kecepatan tanpa bola. Kemudian di sini yang dicek ada mengenai teknik. Teknik itu bagaimana pemain melakukan kontrol bolanya, lengket apa enggak, dribblingnya sudah menjauhi lawan atau belum, bagaimana cara syutingnya, itu semua ada di teknik individunya. Kemudian di sisi taktikal yang dicek, tentu yang namanya taktikal ini adalah pola mainnya, bagaimana saat menyerang, bagaimana saat bertahan, bagaimana saat transisi, pada saat set piece, maupun pada saat open space maupun menutup space, pada saat penyebaran maupun penyempitan pada saat bermain. Kemudian yang berikutnya yang dicek adalah mental pemain. Mental pemain adalah psikologi pemain. Baik saat pemain menguasai bola, pada saat kehilangan bola, pada saat ketinggalan, pada saat kalah, pada saat menang. Semua mental psikologi pemain itu dicek di sini. Nah, di sini saya akan contohkan bagaimana merumuskan masalah ketika sebuah tim setelah melakukan pertandingan dianalisa. Saya beri contoh. Ada sebuah tim ketika sedang bermain sepak bola, setelah selesai, ternyata setelah dianalisa ada kekurangan di sisi teknik. Pemain itu boros tenaga akibat sering mengejar-ngejar bola karena kesalahan kontrol bola yang tidak lengket. Kesalahan dibikin sendiri. Dengan tenaga yang sering dibuang akibat mengejar bola yang tidak semestinya, akibat kontrol tidak lengket, akhirnya kondisi fisiknya jadi menurun. Setelah kondisi fisiknya menurun, tentu untuk melakukan dribbling, untuk melakukan shooting, untuk melakukan passing, tentu tidak akurat. Nah, sekali lagi, tim sepak bola itu masalahnya berbeda-beda. Saya di sini ingin menggambarkan bahwa latihan sepak bola yang bagus memang harus sesuai atau mendekati situasi pertandingan. Dari masalah yang sudah diuraikan tadi, kita rumuskan bahwa masalah tim kita itu di mana? Oh, ternyata masalahnya sumber utamanya itu di kontrol bola yang tidak lengket. Sehingga dari kontrol bola yang tidak lengket ini, pemain sering mengejar-ngejar bola yang tidak perlu, akhirnya hilang tenaga, hilang momen, akhirnya untuk kecepatannya, syutingnya, passingnya jadi tidak akurat.
Sehingga untuk program latihan berikutnya yang harus dirumuskan dari tim yang kita coba untuk sparring ini adalah masalah utamanya ada di teknik kontrol bola. Teknik kontrol bolanya ini kalau misalkan memang belum bisa, itu untuk menuju ke taktikal seperti pola main, cara buka ruang, cari ruang, itu belum bisa sampai ke sini. Jadi program berikutnya yang harus dibuat adalah program khusus bagaimana mengelola tim untuk memperbaiki kontrol bola. Kontrol bola ini ada kontrol bola jalan, ada kontrol bola diam. Kontrol bola jalan menjauhi lawan, kontrol bola diam pada saat free, tidak ada yang melakukan pressing. Jadi susunan program jadwal latihan berikutnya tentu nanti program latihan contohnya ya, dalam 1 minggu dibagi 4 atau 3 sesi latihan. Nanti untuk latihannya berapa intensitasnya, mau berapa hari sekali, itu tergantung kapasitas tim Anda dan masalah yang ditemukan di sini. Dari contoh rumusan masalah di sini yang ditemukan adalah masalah kontrol bola. Yang ini akan mempersulit pola permainan tim. Jadi program latihan yang disusun di situ yang pertama nanti hari pertama adalah khusus berlatih kontrol bola. Baik kontrol bola bawah, kontrol bola menengah, kontrol bola atas. Kemudian nanti 1 hari berikutnya istirahat, hari berikutnya latihan lagi berikutnya nanti kontrol bolanya kontrol bola yang sudah bola-bola yang jauh, bola-bola daerah, bola-bola yang passingnya sudah passing balap ya, yang kenceng-kenceng. Nanti dilihat kontrol bolanya sudah lengket atau belum. Di hari ketiganya nanti istirahat, hari keempatnya nanti latihan lagi, di situ tinggal latihan. Dicoba untuk game tapi tidak langsung lapangan besar. Di situ dicoba untuk game, untuk gawang kecil dahulu. Nanti dicoba pada saat benar-benar situasi pertandingannya ditekan, misalkan 7 lawan 7, kontrol bolanya seperti apa, aliran bolanya seperti apa. Kalau memang sudah bagus, di hari berikutnya istirahat, hari berikutnya latihan lagi, baru kita uji coba tim kita untuk sparring kembali, untuk melihat hasilnya. Apakah setelah latihan kontrol bola itu pemain kontrol bolanya sudah lengket, tenaganya sudah tidak boros, dribblingnya sudah efektif, passingnya sudah akurat. Jika komponen ini sudah ada perkembangan semuanya, maka latihan berikutnya tentu kita analisa lagi di sisi mana yang kekurangannya. Kekurangan itu bisa dilihat dari 4 faktor utama sepak bola. Latihannya itu ada di fisik, teknik, taktikal, dan mental. Keterangannya sudah ada di sini di setiap bloknya. Anda tinggal simak dan tadi sudah dijelaskan semuanya. Oke teman-teman semuanya, sekian dulu sementara itu tutorial yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa klik like, share, subscribe, dan berikan komentar yang positif. Saya akan berusaha reply secepatnya. Semoga bermanfaat. Salam olahraga. Sampai ketemu di video berikutnya. Bagi Anda yang sudah subscribe dan update terbaru untuk Anda, mantap.